kesempatan dakwah dengan hadirnya Ustaz Ridwan Sahdu. Yang kedua, kurang lebih satu dasawarsa ini 10 tahun ini pengurusnya juga berganti-ganti, pengurusnya berganti-ganti, santrinya gitu dan seterusnya gitu ya. Gitu. Pokoknya hari ini satu yang belum diganti sama Allah ya, mudah-mudahan itu akan tetap istiqomah di cahayaku ini, amin ya. Dan seterusnya sekali lagi insya Allah hari ini acaranya harmoni. Jadi tema-tema yang akan kita usung di Rumah Cahayaku ya mulai hari ini adalah tema-tema konsolidasi dan koordinasi. Hari ini kita lagi membuat penataan, menata dan menata. Semua unit kegiatan kita tata, semua santri kita tata. Kenapa tadi Ustadz nanya pengurus yang tidak hadir siapa, misal gitu, sampai nanya begitu. Karena lagi menata sekarang. Kalau sudah menata, baru menata dulu, baru meniti ya, dan seterusnya gitu ya. Terus menata dan meniti ini biar harmoni, biar seimbang gitu ya. Karena seringkali kita itu tidak menata tapi meniti, artinya apa? Titian-titiannya jadi tidak harmoni, tidak seimbang, seperti itu ya. Dan hari ini bentuk silaturahim kita dalam rangka menjaga kehormatan dakwah Cahayaku ya. Tadi perlu sedikit diralat sama MC ya. Jadi hari ini setelah nanti kajiannya ada dua. Kajian pertama nanti disampaikan oleh Ustaz Ridwan Sahdu, dan kajian kedua langsung nanti disampaikan sama Ustaz Abu. Itu Mbak Rini ya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian baru berarti kajian ini mungkin nanti selesainya asar gitu ya, setelah asar selesainya. Jadi gitu ya. Jadi setelah Ustaz Ridwan mengisi, kemudian kita break sholat asar, baru kemudian Ustaz Abu. Jadi begitu ya. Dan insya Allah dengan semangat baru, dengan semangat menata dan menata ini, Rumah Cahayaku akan punya program unggulan namanya SQC. SQC ini program unggulannya Rumah Cahayaku, sekolah Cahayaku. Cuma SQC ini di bawah kendali, di bawah asuhan atau di bawah ILC yang nanti akan menjalankan SQC ya, di bersinergi antara Ustadz Ridwan Sahdu sebagai penanggung jawab GLC sekaligus pengasuh dan pengurus GLC ya. Dan ini sinergi ini nanti akan terus komunikasi dengan manajemen Rumah Cahaya. Bahkan bagaimana yang Ustadz sampaikan ke pengurus, insya Allah nanti Ustadz GLC, Ustadz aku akan turun langsung untuk melakukan supervisi dan modifikasi begitu. Jadi nanti sudah bisa dilanjutkan dan semoga bisa melakukan ya. Oke Ustadz ulang. Jadi Ustadz mohon ya kepada pengurus Cahayaku nanti segera konfirmasi atau gimana ke PCCW ya, karena masalahnya ada di situ ya, ada di PV-nya situ ya. Oke, jadi sekali lagi untuk diskusi sebuah peran Cahayaku nanti yang menjalankan adalah yang bertanggung jawab GLC ya, nanti di bawah asuhan dan bimbingan beliau Ustadz Ridwan Sahdu yang bersinergi dengan pengurus GLC kayak gitu. Dan Ustadz nanti akan langsung ngecek langsung ke lapangan ya, dan langsung ke Ustadz langsung jadi akan melakukan supervisi dan modifikasi untuk program SQC ini gitu ya. Maka saya ingin memastikan setiap santri GLC serius, sungguh-sungguh gitu ya, di
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz Ridwan. Suara Ustaz kecil sekali. Kecil ya? Ustaz kurang teriak. Ya, coba Ustaz teriak kayak saya. Tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Santriawan, santriawati Majelis Ilmu Cahayaku, Sekolah Quran Cahayaku yang insyaallah dalam limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati guru kita yang mulia, masyayikh kita yang terhormat, Ustadz Kiai Haji Abu Syahadah. Insyaallah beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan keselamatan dan insyaallah dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudaraku, sahabatku, jamaah sekalian, santriawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tadi sudah disampaikan oleh masyayikh kita, guru kami, sahabat kami, Ustadz Kiai Haji Abu Syahadah ini. Perkenalan saya kira sudah cukup, karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak apa tuh, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta,
Tak cinta maka tak nikahin. Kalau cinta pasti dinikahin ya. Jadi tadi perkenalannya sudah disampaikan ya, nama saya dan berkiprahnya di mana. Alhamdulillah sudah sampaikan. Saya rasa cukup. Insya Allah kita akan lebih dekat lagi nanti dalam interaktif atau interaksi di antara kita santriawati yang berada di Hong Kong. Mudah-mudahan semua kita pada kesempatan siang menjelang sore ini semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama tentunya saya menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di kesempatan yang sangat terbatas ini, kondisi yang sangat terbatas, suasana yang sangat terbatas, bahkan ya kita pun terbatas ya, tetapi tidak membatasi dari semua dan sebuah niatan yang kita saat ini niatkan, kita tekadkan untuk bersama-sama mencari kemuliaan, keberkahan, dan tentunya daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini adalah sebuah karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Halo? Jelas? Ya. Jelas? Jelas suaranya? Baik. Ini adalah karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita, karunia yang begitu berharga yang Allah berikan kepada kita, karunia yang begitu sempurna yang Allah berikan kepada kita di tengah-tengah kondisi yang serba terbatas, di tengah-tengah kondisi yang di saat ini adalah new normal ya, kenormalan baru, namun kita tetap semangat di dalam meraih kebaikan dan terus berbuat kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Motonya apa kamu motonya? Bersama dalam kebaikan dan agak jelas ini. Hah? Oh, berkah dalam kebaikan, mencari cinta dari yang Maha Rahman. Subhanallah. Ini luar biasa. Jadi kalau sudah bicara cinta dari yang Maha Rahman sebenarnya sudah selesai. Artinya apa? Kalau sudah kita dicintai oleh yang Maha Kasih dan Sayang ini, berarti itu artinya kebahagiaan yang hakiki yang akan kita dapatkan. Keselamatan yang sebenar-benarnya, keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Saudaraku, sahabatku, jamaah sekalian, santriawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang sangat terbatas ini, saya pun saat ini sebenarnya sedang dalam perjalanan, dan ini pun mohon maaf mungkin di dalam kendaraan saya live ya, untuk silaturahim pada kesempatan sore hari ini. Tapi itu tidak mengurangi dari semangat kita, semangat saya untuk kemudian bersama-sama tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Syahada adalah silaturahim, menyambungkan tali kasih sayang, yang itu adalah kita mintakan dan kita mohonkan cinta dan kasih sayangnya dari Maha Rahman. Insya Allah kita semuanya adalah hamba-hamba yang mendapatkan rahman
dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Santriawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bicara tentang bagaimana saat ini mendapatkan cinta dari Yang Maha Rahman. Tentunya kita harus paham tentang surat cintanya kepada kita semua. Apa itu surat cinta yang dibuat oleh Yang Maha Rahman, Yang Maha Rahim itu? Yaitu Al-Qur'an. Oleh karenanya tadi saya mengawali sebuah ayat yang menyampaikan sebuah ayat yang kemudian memotivasi kepada kita dalam surah Al-Isra surah 17, yaitu ayat ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatuhu lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasar. Al-Quran ini Allah telah turunkan. Pertanyaannya, kapan diturunkannya Al-Quran? Pada tanggal atau di bulan Ramadan, ya 17 Ramadan, atau di bulan Ramadan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditegaskan di dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan adalah bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang di dalamnya di bulan suci Ramadan itu Allah turunkan Al-Qur'an. Untuk apa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Adalah untuk hudal linnas, petunjuk kepada seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya untuk orang-orang beriman saja. Al-Quran ini adalah untuk seluruh umat manusia di jagat alam raya ini. Petunjuk yang bisa membedakan antara Furqan ini, membedakan antara hak dan yang batil, membedakan antara yang benar dan yang salah. Yang kemudian Rasulullah sampaikan al-halalu bayyin wal haramu bayyin, yang halal jelas, yang haram jelas. Maka Al-Quran inilah petunjuk hidup kita, guidance hidup kita, yang kemudian dengan petunjuk dan bimbingan Al-Quran dalam hidup kita ini, Allah jamin dan Rasulullah-Nya menjamin kepada kita bahwa kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam sabdanya, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lang tadillu abada. Kitab Allah wa sunnati Rasulullah. Aku tinggalkan dua pusaka, yang dengan dua pusaka itu engkau pegang erat-erat, kata Rasulullah, maka engkau tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa itu yang Rasulullah sampaikan? Dua pusaka yang Rasulullah tinggalkan untuk kita, dua pusaka yang harus dipegang teguh dan erat-erat oleh kita, yaitu kitab Allah ay Al-Quranul Karim, yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim, wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay al-hadis. Jamaah sekalian, santriawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya menjadi penting saat ini bahwa Al-Quran way of life, apa namanya, ya, petunjuk hidup kita untuk apa, pedoman
pedoman dalam kehidupan kita ini adalah Al-Quranul Karim. Dan bahkan Al-Quran ini adalah solusi dari berbagai persoalan-persoalan kehidupan kita. Sebagaimana di dalam Al-Quran tadi, dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an, dan apa saja yang Allah telah turunkan daripada Al-Quran itu ma huwa syifa, semuanya itu adalah penawar, ya, menjadi obat bagi kita semuanya, baik obat dalam kondisi kita seperti saat ini, lahir batin kita, semuanya ini adalah kuncinya dan obatnya ada dalam Al-Quran, solusinya ada dalam Al-Quran. Maka ma huwa syifa, apa saja yang ada di dalam Al-Quran ini adalah penawar bagi kita semuanya, ya. Maka ketika orang memegang teguh Al-Quran, maka orang memegang teguh erat-erat kitab Allah wa sunnat Rasulullah, al-hadis, yaitu al-hadis Rasulullah, maka hidupnya akan bahagia, maka hidupnya akan selamat, maka hidupnya akan jauh daripada kesedihan, kesusahan, karena Al-Quran adalah pedoman yang dia jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran ini Allah tegaskan di dalam surah Al-Isra ini, dan menjadi sebuah pegangan dan menjadi sebuah kekuatan bagi kita semuanya, bahwa putus ya, izin minum dulu kalau gitu biar nggak putus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai mana tadi? Halo, jelas? Jelas? Jelas nggak? Oke. Baik, nanti kita teruskan. Sampai mana tadi? Masih kedengaran nggak? Masih? Baik. Jamaah sekalian, saudaraku santriawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menjadi penting, dan Al-Quran menjadi satu tujuan dalam kehidupan kita dan menjadi pedoman kehidupan kita, karena inilah Al-Quran yang kemudian Allah turunkan untuk kita semuanya, terkhusus kita adalah orang-orang beriman, orang-orang yang benar-benar meyakini bahwa hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Dzalikal kitabu la raiba fi, yang di dalamnya tidak ada sedikit pun keraguan bagi kita semua. Maka saat ini kuatkan tekad kita, ya, kuatkan cita-cita besar kita, kuatkan keimanan kita untuk benar-benar memegang teguh Al-Quranul Karim. Al-Quran menjadi solusi dalam kehidupan kita. Al-Quran adalah menjadi syifa, penawar daripada penyakit-penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin yang hadir, yang menimpa terhadap diri kita, termasuk saat ini dalam kondisi pandemi, bahkan
yang hadir yang namanya COVID-19, maka solusinya adalah kembali kepada Al-Quran. Ya. Maka ketika kita kembali kepada Al-Quran, artinya sudah benar jalan yang kita tempuh saat ini. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran bukan sekedar syifa, Al-Quran bukan sekedar penawar, tetapi Al-Quran menjadi rahmat. Bagi siapa rahmat ini berlaku? Bagi orang-orang yang beriman. Tetapi Al-Quran ini petunjuk buat siapa? Buat seluruh umat manusia. Tetapi ingat, rahmat Al-Quran, Al-Quran menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman saja. Artinya di luar itu tidak berlaku. Tidak ada nilai yang kemanfaatan yang bisa diambil. Maka Allah menegaskan wala yazidudz zalimina illa khasara. Dan tidak sedikit pun Al-Quran ini memberikan sebuah kemanfaatan, memberikan sebuah nilai kepada siapa? Kepada orang-orang yang zalim, illa khasara, bahkan kerugian yang akan dia dapatkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka jauhilah perbuatan zalim, baik itu zalimun li nafsi atau zalimun li ghairi. Baik itu zalim terhadap diri kita, terlebih menzalimi kepada orang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, kepada utusannya, dan kepada nabinya, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran ini menjadi sebuah mukjizat yang luar biasa, maka Allah menyampaikan dalam sebuah surah yang dinamakan surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ini adalah surah ke-59, ya. Ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lau anzalna hadzal Qur'an, kalaulah sekiranya Al-Quran ini Allah turunkan ala jabal, di atas sebuah gunung, ya, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, tentunya kamu pasti akan melihatnya gunung itu tertunduk, terpecah belah. Kenapa? Min khasyatillah, disebabkan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian dahsyatnya Al-Quran ini, sedemikian luar biasanya Al-Quran ini. Kalaulah Al-Quran ini diturunkan ke sebuah gunung, maka gunungnya itu akan terpecah belah, hancur, berantakan karena tunduk dan patuhnya saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini ketika diturunkan kepada sebuah gunung, gunung tidak mampu menerimanya. Maka saat ini hanya manusialah yang Allah berikan kemampuan untuk menerima amanah ini, menerima sebuah kemuliaan yang Allah berikan dengan adanya kitab Allah Al-Quranul Karim, dan menjadi mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ini adalah umat terbaik, umat yang sempurna, insya Allah,
kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena kita adalah umatnya baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi penutup, sebagai rasul penutup. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan menjadi penyempurna daripada ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya. Namun kita adalah umat terbaik, kita adalah umat yang sangat-sangat beruntung, yang terus dan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah memberikan karunia yang begitu besar, karunia yang begitu luar biasa sempurnanya kepada kita. Mukjizat yang diturunkan kepada Rasulnya, mukjizat yang diturunkan kepada nabinya, padahal nabinya sudah tidak di zaman kita lagi dan kita tidak mengalami satu zaman dengan nabinya, tetapi mukjizatnya Allah masih jaga dan diberikan kepada kita orang-orang beriman, dan kita bisa menikmati mukjizatnya yang Allah turunkan itu. Dan ini adalah mukjizat terbesarnya Rasulnya baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kemudian Allah menggambarkan sebuah mukjizat Al-Quranul Karim yang luar biasa. Di dalam surah Ar-Ra'd surah 13 ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta ila akhir ayat. Shadaqallahul adzim. Apa yang Allah ingin sampaikan di dalam ayat ini, surah Ar-Ra'd ayat 31. Walau anna Qur'anan sayyirat bihil jibal, dan sekiranya ada suatu bacaan atau kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, au qutiat bil adu, atau bumi jadi terbelah, ya, au kullama bihil mauta, ya, atau karenanya orang-orang yang sudah mati dapat bicara. Masya Allah. Jadi sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat bergoncang atau digoncangkan, atau bumi menjadi terbelah karena, ya, bahkan karenanya orang-orang yang sudah mati bisa berbicara. Inilah Al-Quran. Luar biasa. Jadi demikian dahsyatnya Al-Quran ini sebenarnya, yang kita semuanya seringkalinya menganggapnya biasa saja. Padahal Al-Quran ini adalah luar biasa. Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu saja, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebuah motivasi kepada kita, memberikan sebuah reward atau hadiah yang luar biasa kepada kita, di mana orang-orang yang nanti Allah sampaikan dalam sabda Rasulullah SAW, dengan Al-Quran ini, dengan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang senantiasa menjadikan hari-harinya dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan yang namanya syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah pengampunan dari semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya,
Al-Qur'an yashfa'ani li ashabi. Al-Qur'an itu akan menjadikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Al-Qur'an itu? Dialah yang hari-harinya bersama Al-Qur'an, dialah yang hari-harinya membaca Al-Qur'an dan hidupnya senantiasa dengan Al-Qur'an. Saudaraku, sahabatku, jamaah sekalian, santriawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, santriawati Majelis Ilmu Cahayaku yang di Hong Kong, insyaallah kita semuanya dalam limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Allah jamin bahwa bacaan yang dijamin oleh Allah, yang kemudian dengan membacanya mendapatkan manfaat, bukan sekedar manfaat, mendapatkan nilai-nilai kebaikan, mendapatkan tadi syifa penawar, lalu kemudian bacaan yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya mendapatkan nilai kebaikan dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kitab, tidak ada buku yang dijamin ketika membacanya Allah berikan kebaikan, kepahala yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah SAW dalam hadisnya menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mimun harfan walakin alifun harfan walamun harfan wal mimu harfan. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan di dalam sebuah pertemuannya dengan para sahabat, menyampaikan bahwa siapa saja yang membaca daripada ayat Al-Quran satu huruf saja, gak usah banyak-banyak, satu huruf kata Rasulullah, maka Allah berikan satu huruf itu nilainya satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Pertanyaannya, apakah yang disebut satu huruf itu alif lam mim kata para sahabat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, la aqulu alif lam mimun harfan. Tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi yang disebut dengan satu huruf itu adalah alifun harfan, walamun harfan, wa mimun harfan. Alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, itu berapa huruf? 3 huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika membaca alif lam mim itu 3 huruf, dikalikan satu huruf 10 kali lipat, kali 3 30 kali lipat nilai kebaikan pahalanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berapa banyak yang kita baca dalam satu ayat itu? Berapa huruf? Dikalikan satu halaman, dikalikan satu juz, dikalikan kali satu Al-Quran 30 juz, 114 surat, itu berapa puluh ribu ayat yang kita baca. Maka Allah akan lipat gandakan kebaikan-kebaikan dan hitungnya adalah per huruf. Subhanallah. Maka berbahagialah, maka bersyukurlah bagi kita yang dengan niatan kuat, yang dengan motivasi yang kuat, bahwa kita ingin belajar, ingin mengajarkan Al-Quran, ingin menjadikan hari-hari kita dengan Al-Quran, maka kemuliaan itulah yang Allah akan berikan. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya dari kamu, kata Rasulullah, adalah dia yang belajar Al-Quran dan setelah belajar Al-Quran dia amalkan, dia ajarkan kembali. Itulah manusia terbaik, umat terbaik di hadapan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pastinya juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, santriawati
Majelis Ilmu Cahayaku, ya, Sekolah Quran Cahayaku Hongkong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kemudian Allah sampaikan, keutamaan, ya, motivasi yang kemudian mengajarkan kepada kita agar kita semakin kuat tekad kita, semakin semangat niatkan kita dan usaha kita untuk kita menjadi orang-orang yang hari-hari kita, ya, dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran dengan lancar, maka dijamin oleh Allah dan Rasulnya dengan hidupnya bersama dan selalu dijaga oleh para malaikat. Al-mahiru bil Quran ma'a syafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Qur'annya itu lancar, kata Rasulullah, maka dia itu akan selalu bersama malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dijaga oleh Allah. Kita senantiasa hari-hari kita dalam limpahan rahmat, keberkahan, dan dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala karena selalu bersama malaikatnya Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang sekarang membacanya terbata-bata? Wa yatata'ta ajrani, dan orang yang membaca terbata-bata Allah berikan 2 nilai pahala. Subhanallah. Tapi jangan kemudian kita karena pengen pahalanya banyak 2 kali lipat, nggak mau lancar-lancar bacaannya. Nah, itu salah. Tapi insya Allah orang yang lancar membaca Al-Qur'annya dijamin oleh Allah al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir bersama Al-Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, dia adalah orang yang hari-harinya bersama malaikat karena senantiasa diiringi oleh malaikat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam limpahan rahmat, keberkahan, dan insya Allah janji Allah wa rahmatul lil mu'minin, rahmat, karunia terbaik, kasih sayang Allah, apa yang kita saat ini niatkan dan kita tujukan insya Allah Allah kabulkan. Karena dengan kita memegang Al-Quran, belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan hari-hari kita dengan Al-Quran, maka hidup kita insya Allah sehat, selamat, bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita saat ini jangan pernah kendor, jangan pernah patah daripada semangat kita untuk belajar Al-Qur'an, karena Allah akan mudahkan kita ketika kita ingin belajar dan mengambil pelajaran daripada Al-Qur'anul Karim. Maka Allah menjanjikan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sesungguhnya Allah telah mudahkan, ya, Al-Qur'an itu bagi siapa saja yang ingin mengambil pelajarannya, bagi siapa saja yang ingin belajar daripada Al-Qur'an, maka Allah mudahkan. Insya Allah. Maka insya Allah sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Ustadz Abu Syahada di KLC Quran Learning Center, saya punya program namanya MMQ. Apa itu MMQ? Metode Mi'raj Qur'ani adalah dimana cara baca Al-Quran cepat, insya Allah 1 jam bisa baca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dari mana dasarnya? Tadi dari Al-Quran itu, surah Al-Qamar, ya, surat Al-Qamar itu ada 4 kali berulang-ulang di dalam ayat itu, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir.
Jadi di dalam Al-Quran itu berkali-kali, 4 kali diulang-ulang dengan redaksi dan kalimat yang sama. Di situ Allah mengulang-ulang bahwa Al-Quran itu Allah mudahkan, dan sungguh telah dimudahkan. Apa Al-Quran? Bagi siapa? Fahal mimudzakkir, bagi siapa yang ingin mengambil pelajaran, bagi siapa yang ingin belajar Al-Quran, maka Allah akan mudahkan. Insya Allah kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan yang sangat terbatas, namun tetapi tidak membatasi dari semangat kita dan terus belajar kita, dan terus ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, bahkan ukhuwah baladiyah ya. Dan kita adalah lintas dunia saat ini belajar ya, lintas negara, tetapi juga tidak mengurangi semangat kita walaupun saat ini masih ya pertemuannya online, belum offline. Tapi mudah-mudahan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa terbaik kita kondisinya menjadi lebih baik lagi, karena biasanya kalau Allah menurunkan sesuatu kepada kita ya kesulitan, maka ada kemudahan ya. Dari sesuatu yang menurut kita, menurut kacamata kita ini tidak baik menurut kacamata kita, tetapi menurut Allah itu baik, pasti Allah akan berikan yang lebih baik lagi. Amin. Dan kita menjadi umat terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, sebaik-baik daripada kamu adalah yang dimana dalam hari-harinya dengan belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Selamat di dalam belajar dan selamat sukses, selamat menempuh ya jalan yang benar, dan Allah akan berikan kebaikan-kebaikan dan rahmat Allah. Insya Allah kita semuanya dalam limpahan rahmat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas segala perhatiannya, dan tentunya mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan tentunya ada kebaikan dan benar pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada kekeliruan, kehilapan, apalagi kesalahan, pasti itu karena dari sebuah kebodohan al-fakir ad-dhaif lallah. Dan insya Allah ya kita akan bertemu lagi di kesempatan dan waktu yang berbeda. Demikian akhirul karam, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.